Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadisihi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi al hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat, baik itu nikmat batiniah yaitu nikmat iman dan nikmat Islam kita yang harus kita jaga dan dipelihara sampai akhir hayat hidup kita, dan tak lupa juga nikmat lahiriah yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan terus dan kelancaran apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua. Salawat dan salam semoga terus limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'id sampai kepada kita yang selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan apa yang diamanahkan dan diwasiatkan oleh beliau, yaitu senantiasa kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP YPI Kota Bandung, wabil khusus untuk kelas 7, pada kesempatan ini Bapak diamanahkan oleh kepala sekolah untuk memberikan materi daring, yaitu tentang program Bandung Masagi, yang mana Bapak sedikit akan menceritakan tentang program Bandung Masagi ini yang pertama kali diinisiasi oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil, itu dengan program Bandung Masagi. Kemudian ditularkan lagi oleh Gubernur kepada dinas, kepada kota dan kabupaten. Kemudian dari kota kabupaten ditularkan lagi kepada dinas pendidikan, dan dari dinas pendidikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jawa Barat, termasuk di Kota Bandung juga sama, yaitu tentang pembentukan karakter Bandung Masagi. Apa sih program Bandung Masagi itu? Program Bandung Masagi itu salah satunya adalah dikembangkan sebagai wahana untuk pembentukan karakter peserta didik Bandung Masagi yang direpresentasikan melalui 4 hal atau 4 cara. 1. Kesadaran akan nilai-nilai religi sehingga terwujud siswa yang berakhlakul karimah, itu yang pertama. Intinya, jadi dengan program Bandung Masagi ini pemerintah mengharapkan baik itu kepada dinas pendidikan, kemudian kepada kepala sekolah, kemudian kepada para guru agar melaksanakan kegiatan-kegiatan terhadap peserta didik yang program-program yang dilaksanakannya adalah mengarah kepada pembentukan karakter, yaitu kesadaran tentang nilai-nilai religi peserta didik supaya akhirnya peserta didik mempunyai akhlakul karimah atau akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Kemudian item yang kedua, program Bandung Masagi ini adalah yang kedua, kecintaan dan keterampilan terhadap budaya lokal. Dalam hal ini mungkin kalau di Bandung ya budaya Sunda. Apa saja budaya-budaya Sunda yang ada di Kota Bandung banyak sekali. Seperti kalau dari kesenian itu tari jaipong, kemudian ada seni-seni yang lain yang memang harus kita kaji, yang harus kita perdalami oleh peserta didik, wabil khusus di SMP peserta didik yang ada di SMP YPI.
Kemudian yang ketiga, salah satu program Bandung Masagi yang ketiga adalah kepedulian terhadap pelestarian dan menjaga lingkungan bagi kelangsungan hidup. Dan yang keempat adalah kecintaan dan kepedulian terhadap tanah air. Ini 4 item ini yang menjadi program Bandung Masagi. Apalagi Kota Bandung merupakan atau sebagai kota metropolitan dan kota penopang ibu kota memiliki karakter khusus. Kawasan metropolitan menjadi satu kawasan dengan konsentrasi penduduk yang sangat besar, dengan kesatuan ekonomi dan sosial yang terpadu sebagai ciri aktivitas kota. Salah satu daya tarik kota Bandung adalah keberadaan lembaga-lembaga pendidikan yang baik dan berkualitas dalam skala nasional. Banyak pendidikan yang bonafid dan berkualitas yang ada di Bandung, di kota Bandung, baik itu pendidikan Dikdas ataupun SMA atau SMK, bahkan perguruan tinggi. Artinya banyak masyarakat luar kota Bandung, bahkan luar provinsi yang sengaja menimba ilmu atau bersekolah di kota Bandung. Ini sangat mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat kota Bandung, baik itu dari segi ekonomi ataupun dari segi sosial kultur, ya. Sehingga atau hal ini menjadikan kota Bandung sebagai kota tujuan bagi para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi para peserta didik di kota Bandung. Yang ini yang harus kita ingat, yang harus kita cermati ini. Masa masyarakat aslinya kota Bandung jangan sampai tergeser oleh masyarakat yang sifatnya pendatang yang datang dari luar kota Bandung. Ini menjadi tantangan bagi peserta didik yang khususnya di SMP YPI Kota Bandung. Tantangan tersebut berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif pasti ada. Diperlukan sebuah upaya agar peserta didik di Kota Bandung mampu memahami dan menyadari kondisi tersebut, agar mampu memanfaatkan pengaruh positif untuk pengembangan dirinya dan menghindari pengaruh negatif yang merugikannya. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang disertai dengan kemudahan akses terhadapnya merupakan sebuah peluang besar untuk pengembangan potensi masyarakat Kota Bandung dan para pelajarnya atau para peserta didik. Namun hal ini perlu disertai dengan kemampuan menyaring dan menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi tersebut secara tepat dan bijaksana agar memberikan dampak positif terhadap perkembangan masyarakat dan peserta didik yang ada di Kota Bandung. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang berkembang saat ini tidak mungkin bisa kita bendung. Saat ini kita berada pada era digital dan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu peserta didik perlu memiliki kompetensi sebagaimana yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu critical thinking, kemudian problem solving, creativity, communication skill, ability dan work kolaboratif, berpikir kritis dan bisa menyelesaikan masalah, serta kreativitas dan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Yang kemudian disebut sebagai kompetensi 4C. Perkembangan kompetensi 4C ini harus disertai dengan pengembangan pembangunan karakter peserta didik. Pengembangan ini perlu berpijak pada kearifan lokal, bercermin pada masa lalu serta melihat kekinian dengan segala dinamika perkembangannya, sehingga penekanan pembangunan karakter diharapkan mampu membekali peserta didik agar dapat menghadapi masa kini dan masa depan yang penuh tantangan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan dalam menghadapi dan memanfaatkan kemajuan tersebut. Ini yang menjadi tantangan kita, yang harus kalian pahami betul-betul. Salah satu bentuk kemajuan informasi dan teknologi adalah kemajuan internet dan jejaring sosialnya. Beberapa kejadian negatif dan kejahatan menyeruak ke permukaan karenanya ekses negatif ini semestinya bisa diminimalisir jika bijaksana dalam penggunaannya, sehingga anak-anak ketika menggunakan alat-alat teknologi seperti HP bisa memfilter atau bisa menyaring hal-hal yang dapat merusak terhadap karakter
peserta didik, yaitu menghindari dari karakter negatif. Peserta didik Kota Bandung perlu dibekali dengan kemampuan menggunakan internet secara cerdas sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Diharapkan peserta didik Kota Bandung, wabil khusus peserta didik SMP YPI, tidak hanya menjadi pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mereka menjadi pencipta pengetahuan, berinovasi dan teknologi yang berpijak pada kearifan budaya yang dimiliki bangsa dan daerahnya sendiri. Program Bandung Masagi ini dikembangkan sebagai wahana untuk pembentukan karakter peserta didik Bandung Masagi yang direpresentasikan melalui 4 cara atau 4 hal. Pertama, kesadaran akan nilai-nilai religi sehingga terwujud siswa yang punya akhlakul karimah. Jadi inti yang pertama adalah membentuk siswa yang mempunyai karakter religi, sehingga dengan karakter religi ini siswa mempunyai karakter yang berakhlakul karimah, akhlak yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kecintaan terhadap keterampilan terhadap budaya Sunda atau budaya setempat. Ini juga sehingga jangan sampai orang Sunda atau orang Bandung tidak tahu terhadap budaya Bandung itu sendiri, terhadap seni budaya Bandung itu sendiri. Nah, maka ini menjadi tantangan bagi peserta didik di Kota Bandung, wabil khusus di SMP YPI. Kemudian yang ketiga, kepedulian, kepekaan terhadap pelestarian dan penjagaan lingkungan bagi kelangsungan hidup. Dan yang keempat, kecintaan dan kepedulian terhadap tanah air. 4 poin ini yang harus kita perhatikan dan harus kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, wabil khusus oleh peserta didik selama di sekolah harus seperti apa dan selama di rumah harus seperti apa. Pertama, kembali lagi kepada 4 item yang tadi. Yang pertama adalah menciptakan kesadaran nilai-nilai akan religi terhadap pembentukan karakter peserta didik supaya peserta didik punya akhlakul karimah. Nah, kita terapkan, kita aplikasikan di sekolah. Bagaimana sekolah, program sekolah terhadap peserta didik supaya peserta didik tersebut mempunyai karakter yang berakhlakul karimah. Salah satu program yang dilaksanakan oleh SMP YPI Kota Bandung dalam rangka membentuk karakter religi yaitu diantaranya adalah pertama, setiap upacara itu di SMP YPI Kota Bandung ada yang disebut dengan ikrar keislaman. Ikrar keislaman itu adalah pengakuan kita terhadap Sang Pencipta dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menyadari diri dan menyadari terhadap diri sendiri oleh siapa diciptakan dan untuk apa diciptakan. Jelas, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Inilah yang menjadi target tujuan utama dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlakul karimah atau dikemas dengan program Bandung Masagi. Kemudian yang kedua, kecintaan terhadap keterampilan terhadap budaya Sunda. Peserta didik atau manusia umumnya jelas oleh Allah diberikan potensi, skill dan kemampuan. Inna sa'yakum lasyatta. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, sesungguhnya potensi kalian, skill kalian, usaha kalian itu berbeda-beda. Nah, dalam hal ini potensi skill, bagaimana caranya supaya skill dan potensi siswa, skill, kemampuan dan potensi siswa itu betul-betul terkembangkan, ya, sehingga menjadikan sebuah nilai, ya, nilai budaya. Dalam hal ini apalagi dikhususkan nilai budaya Sunda yang harus dikembangkan oleh kita semua, ya. Dan inilah sebagai ciri bagi masyarakat Kota Bandung mencintai budaya Sunda dan berkreatif, berketerampilan terhadap budaya-budaya lokal, dalam ini budaya Sunda. Maka ini yang harus kita kembangkan bersama. Selama budaya Sunda atau seni budaya Sunda itu tidak
bertentangan dengan norma-norma syariatul Islam atau ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, program-program Bandung Masagi ini adalah kepedulian terhadap pelestarian dan penjagaan lingkungan bagi kelangsungan hidup. Contoh, ini harus diterapkan bagi siswa SMP YPI Kota Bandung. Bagaimana cara menjaga, melestarikan lingkungan. Dalam hal ini mungkin kita kerucutkan lingkungan sekolah. Maka adalah program dari sekolah, baik itu yang diterapkan di luar jam pelajaran atau disebut dengan eskul. Ada istilah program GPS, gerakan pungut sampah. Kemudian ada gerakan terhadap budaya seni Sunda, yang tadi nomor 2 ya, Rebo Nyunda ya. Atau misalkan bagaimana caranya sekolah menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang kondusif. Nah, bersih dan kondusif itu kembali lagi kepada kita selaku peserta didik. Dan intinya bagaimana peserta didik tumbuh kesadaran terhadap lingkungan, peka terhadap lingkungan, peka terhadap kebersihan lingkungan sekolah atau lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat yang lain. Maka ini juga ajaran Islam sudah menerangkan jauh sebelum kita, sejak Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Bahkan salah satu hamba yang dicintai, yang sangat dicintai oleh Allah itu, di antaranya ada dua. Ada dua yang sangat dicintai oleh Allah. Pertama, orang yang suka bertaubat, orang yang suka membaca istighfar karena kesalahannya atau karena dosanya. Dan yang kedua, orang yang suka mensucikan diri, atau istilah sudahnya resep bebersih. Bebersih di sini atau kebersihan di sini adalah dua. Kebersihan membersihkan dosa atau membersihkan lahir atau membersihkan lingkungan. Karena dalam ajaran Islam itu ada dua dalam konsep ibadah. Ibadah mahdoh, ibadah goir mahdoh, atau hablum minallah, hablum minal nas, dan hablum minal makhlukat. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia dan hubungan dengan lingkungan. Nah di sini ya, poin nomor 3 itu kepedulian kita terhadap lingkungan atau dan pelestarian terhadap lingkungan. Maka kita harus bisa merawat, menjaga, memelihara lingkungan sekolah kita. Nah, jangan sampai sekolah kita itu tempatnya kumuh, kotor, atau jangan sampai siswa mempunyai karakter membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian atau karakter-karakter yang lain. Menjaga lingkungan supaya kondisi baik itu dengan perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, tetap kita harus, intinya kita harus membudayakan, membiasakan karakter yang baik atau berakhlakul karimah yang tadi, yang bermuara kepada peningkatan keimanan kita, keislaman kita, atau religi kita. Kemudian yang keempat, kecintaan terhadap kepedulian terhadap tanah air. Kecintaan dan kepedulian terhadap tanah air. Ini juga tanah air kita, negara Indonesia itu adalah warisan para pendahulu-pendahulu, pejuang-pejuang kita yang sudah gugur di medan pertempuran demi mempertahankan kemerdekaan negara kita. Nah, kita harus cinta kepada negara kita, bahwa bahkan cinta terhadap negara kita itu bagian dari iman. Hubbul watul minal iman. Cinta terhadap tanah air itu bagian dari keimanan. Dan kita juga harus ingat terhadap jasa-jasa pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur demi mempertahankan negara kita dengan darah, dengan tenaga, dengan pikiran. Kita harus ingat terhadap para pejuang-pejuang kita dulu. Bagaimana caranya kita dalam mengisi atau bentuk kecintaan kita terhadap tanah air kita? Maka bangunlah, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovatif, kreatif, yang intinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sebaliknya, bahkan jangan dirusak. Inilah 4 poin yang harus kita pahami bersama. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, program-program atau komponen program Bandung Masagi ini yang tadi Bapak sudah sampaikan terdiri dari komponen religi, budaya Sunda, lingkungan, dan bela negara. Kalau disimbolkan lagi dengan istilah yang lain, yang tadi 4. Jadi peningkatan terhadap religi atau budaya Sunda, budaya lokal, lingkungan, dan bela negara, tanah air, ya.
kepedulian terhadap tanah air. Tabel-tabel yang menjadi komponen program Bandung Masagi ini, pertama aspek dari religi, pertama kajian pagi. Nah, salah satu program yang dilaksanakan di SMP YPI adalah dari segi religi. Pertama, pembacaan Iqra Islam yang dilaksanakan pada hari Senin. Ya, itu ada pembacaan Iqra Islam. Ini khusus yang ada di khusus program ini ada di SMP YPI. Tidak ada di sekolah-sekolah lain pembacaan Iqra Islam. Karena itu demi untuk pembiasaan. Ya, untuk mengajak kesadaran diri yang ditularkan atau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pemberakatannya dari hati kita atau dari keimanan kita. Maka harus dibiasakan. Tujuannya apa? Mengembangkan kemampuan mengkaji, membaca diri, baca diri. Nah, konsep Iqra di sini baca. Baca apa yang dimaksud di sini? Pertama, baca diri. Diri kita itu siapa? Diciptakan oleh siapa? Untuk apa kita diciptakan? Dan kita lagi di mana sekarang? Dan mau kemana? Ini sebagai daya bentuk upaya untuk meningkatkan religi kita. Maka salah satu pengembangan kemampuan mengkaji isi-isi ajaran Islam atau kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ini yang harus kita pahami dan dalami oleh peserta didik atau oleh kita semua sama. Salah satu nilai yang harus dikembangkan dalam penentuan nilai religi adalah salah satu istilah ada di Sunda adalah sili asah. Sili asah itu adalah membentukkan karakter yang mempunyai sifat, peserta didik harus mempunyai sifat jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, kenapa kita harus membiasakan salah satu karakter religi atau ibadah sebagai bentuk investasi amal kita atau tabungan amal kita? Sehingga dengan konsep sili asah, sili asih, sili asuh, peka, inisiatif, kreatif, dan kritis dalam hal yang positif, maka itu sebagai bentuk bagian dari amal soleh. Dan amal soleh itu harus dibiasakan. Ya, ketika sudah dibiasakan, maka akan bisa dan akan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian nomor yang kedua, budaya Sunda. Ada program dari pemerintah yang diterapkan di Kota Bandung dari segi logistik atau lahiriah, yaitu dengan ada programnya untuk para peserta didik atau guru atau sekolah umumnya adalah Rebo Nyunda. Pembiasaan ini dalam rangka melestarikan nilai-nilai luhur budaya Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus kita pahami oleh kalian semua. Dengan konsep tetap yang tadi, sili asah, sili asih, dan sili asuh, bahkan kaditu nanti sili wawangikeun. Atau istilah Indonesia adalah jujur, peka, peduli, berani, tekun, kritis, inisiatif, kreatif, ramah, bertanggung jawab. Itu yang harus diterapkan, yang harus karakter yang harus ada tumbuh di dalam peserta didik. Kemudian di samping Rebo Nyunda juga ada istilah seni Sunda yang ini dijadikan di sekolah sebagai ekskul atau ekstrakurikuler, mengenal dan mengetahui seni Sunda. Kemudian penca, habis ini bela diri, ya. Itu dari segi budaya Sunda. Kemudian aspek yang ketiga dan dari segi lingkungan. Nah ini Bapak akan lebih uraikan lagi. Anak sigap kebersihan atau disebut dengan ASI. Ini juga harus dibiasakan oleh peserta didik agar selalu siap menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ya, bahkan yang harus kita jaga adalah kebersihan diri kita sendiri juga. Baik itu bagaimana cara membersihkan diri kita, mandi setiap hari. Kemudian dalam sebuah hadis Rasul mengatakan khamsun minal fitr. Ada lima dari kebersihan itu. Adalah apa 5 dari kebersihan itu yang ada dalam diri kita? Pertama, menggunting kuku. Ya. Kemudian istilah Sundanya nyambutan bulu ketiak. Kemudian menyukur kumis. Ya, kemudian menyukur yang ada di bawah pusar. Kalau istilah Sundanya ngurut tarang baga. Kemudian yang kelima adalah dihitan.
kalau laki-laki ya, perempuan juga sebetulnya ada di hitan ya. Ada yang sedikit kulit atau daging yang dibuang. Kalau laki-laki adalah kucuk ya, kucuk yang dibuang atau istilahnya disunat atau dihitan. Itu bagian dari kebersihan secara individu atau secara masing-masing. Ya, mungkin kalian di sini yang laki-laki udah pada disunat semua ya. Tentu pastilah kalian semuanya muslim di sini, jelas. Itu pembiasaan kebersihan. Islam sebetulnya Islam sudah jauh menerangkan sebelumnya tentang kebersihan. Bahkan kebersihan itu sebagian dari iman. Bahkan Allah berfirman dalam surat Asy-Syamsi dan Al-A'la, qad aflaha man zakah. Allah mengadvis dan berikan nilai sungguh sangat beruntung orang yang suka membersihkan dirinya, baik membersihkan lahir maupun yang paling utama membersihkan batin. Ya. Atau qad aflaha man tazakka, sama sungguh telah beruntung, sukses orang yang suka bebersih kalau istilah Sundanya. Ini program kebersihan. Kebersihan di sini bukan hanya kebersihan diri kita, tapi kebersihan lingkungan. Karena ibadah itu tidak hanya cukup untuk diri kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus diaplikasikan di dalam aspek-aspek kehidupan yang lain, terhadap salah satunya adalah terhadap lingkungan kita. Oleh karena itu oleh peserta didik semua SMP JPI ini atau SMA atau SD ini, SMP JPI khususnya, jagalah lingkungan sekolah supaya tetap bersih. Salah satunya ada program lain, ada program yang diluncurkan lagi dalam menjaga lingkungan dari pemerintah, itu dengan GPS, gerakan pungut sampah. Ya. Nah, ini memberikan karakter atau menumbuhkan karakter, membentuk karakter supaya peserta didik betul-betul bisa menjaga kebersihan. Maka diadakanlah gerakan GPS, gerakan pungut sampah. Kemudian yang lainnya adalah kenapa program-program asik atau anak sigap terhadap kebersihan atau GPS, gerakan pungut sampah, biar sekolah betul-betul suasananya nyaman, enak, kondusif, ya. Bahkan bernuansa kehijauan karena banyak tumbuh-tumbuhan atau bunga, sehingga asri, ya, sehat, sekolah hijau, asri dan tenang, kondusif. Ini maka yang harus dipupuk oleh peserta didik adalah kecintaan terhadap lingkungan, supaya betul-betul lingkungan yang hijau dan bebas polusi. Ini yang menjadi target dari program Mandung Masagi. Secara intinya adalah dari 4 item itu. Kemudian yang terakhir ada satu lagi. Salah satu bentuk program Mandung Masagi itu adalah yang terakhir adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, atau dalam istilah yang lain adalah bela negara. Yang dimaksud dengan bela negara di sini adalah bagaimana caranya siswa mempunyai karakter atau pembiasaan taat terhadap aturan hukum, ya, atau disingkat dengan patuh, pelopor taat aturan hukum. Nah, salah satu contoh kecilnya di sekolah ada jelas, semua sekolah punya aturan, punya tata tertib, baik itu aturan untuk guru, aturan untuk para peserta didik. Nah, di sini harus kita bisa menempatkan posisi masing-masing. Wabil khusus di sini salah satu kewajiban Bapak adalah memberikan materi tentang daring, tentang Mandung Masagi. Nah, salah satu kewajiban peserta didik adalah taat terhadap aturan hukum. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah secara dikhususkan adalah aturan hukum sekolah atau tata tertib sekolah yang harus diperhatikan oleh peserta didik. Kemudian ada istilah atikan, anti tindakan kekerasan. Ini yang harus dijauhi oleh para peserta didik. Jangan sampai di sekolah itu terjadi perkelahian. Ini yang harus dihindari karena itu bukan karakter yang baik. Bahkan bukan termasuk akhlakul karimah. Bahkan sebaliknya, akhlakul mazmumah, akhlak yang jelek. Tidak pantas di sekolah terjadi perkelahian antar siswa, ya. Maka salah satu bentuk dari program Mandung Masagi adalah ada yang disebut dengan bela negara, ya, secara umum. Sekalipun dalam Islam tetap kita harus saling tolong menolong, harus saling membela dalam kebenaran, dan jangan saling tolong menolong dalam kemaksiatan, dalam kedurhakaan. Ta'awanu al birri wa taqwa wala ta'awanu al ismi wal udwan. Harus saling tolong menolong, membela dalam kebenaran dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan kedurhakaan atau keburukan. Itu jelas.
ajaran Islam pun melarang. Kemudian budaya-budaya yang lain dalam bela negara di samping tadi adalah artikan anti tindakan kekerasan, maka di sini adalah adanya budaya satu tomat. Tomat di sini maksudnya adalah budaya ya satu. Artinya yang harus dibiasakan oleh peserta didik adalah memupuk kebiasaan budaya sapa, antri, ucapkan tolong, maaf dan berterima kasih. Ya, ini yang harus dibiasakan oleh kita semua. Budaya-budaya atau nilai-nilai kultur, ya, yaitu senantiasa kita mempunyai jiwa legowo, bijaksana, pemaaf, ya. Pak pu aman zolamaka silman kotoaka watuti aman haromaka. Dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan demikian. Kita harus mempunyai jiwa pemaaf, ya, jiwa legowo, lapang dada, dan senantiasa pandai berterima kasih. Ya, itu maaf dan berterima kasih. Itu yang harus dibiasakan oleh kita semua, terutama oleh peserta didik. Dan itu bagian dari program Bandung Masabi, itu yang paling inti. Tetap jadi intinya bermuara terhadap konsep ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Kemudian item yang lainnya adalah di antara Bandung Masabi itu adalah diklat kepemimpinan dan bela negara. Nah ini ada program dari pemerintah, terutama yang ini diluncurkan oleh yang suka diadakan oleh salah satu oleh anggota legislatif. Bagaimana diklat kepemimpinan bela negara itu adanya diadakan pendidikan dan pelatihan agar menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan bagi siswa. Salah satu upaya sekolah adalah dengan adanya atau program bela pendidikan, tiap sekolah adanya OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Itu dalam rangka melatih jiwa leadership atau kepemimpinan supaya siswa itu betul-betul potensinya terasah, yang ada terkembangkan, yang belum ada terkembangkan juga sama. Tapi tetap semua item-item yang tadi, baik itu religi, budaya Sunda atau lingkungan atau bela negara, itu tetap dengan satu konsep istilah sili asih, sili asah dan sili asuh serta sili wangikeun. Tetap itu yang harus menjadi tolak ukur atau dasar kita membentuk sebuah atau melakukan sebuah langkah-langkah dalam membentuk sebuah karakter yang positif. Kemudian yang lainnya, di samping membentuk budaya atau membentuk jiwa kepemimpinan atau leadership, ya, ada di sini yang menjadi program Bandung Masabi adalah budaya soca, sobat caket. Nah, soca, sobat caket ada dalam peribahasa ulama hikmah. Kalau Anda ingin tahu karakter seseorang, maka tanyalah sobat anu caketna, babaturan anu caketna. Nah ini, makanya di sini Bapak mengharapkan kepada para peserta didik agar karena di sini kan dari berbagai daerah atau tempat beda-beda, maka dengan kumpulnya kalian di sini itu akan terbentuklah sebuah jalin komunikasi atau silaturahmi. Ketika silaturahmi sudah terjalin, komunikasi baik, ya, tadi teh sili wangikeun, sili asa, sili asu, maka itu akan menjadi sahabat atau sobat caket, ya. Sehingga ketika berbicara sobat atau sahabat, maka akan terjadilah sebuah karakter yang positif, ya. Akan terjadi sebuah bentuk perhatian yang sangat baik bagi peserta didik. Pembiasaannya adalah mengurangi, tetap intinya adalah ending airnya terhadap nilai-nilai positif. Sobat cakat itu harus tetap saling mengingatkan terhadap kebaikan, ya. Antaranya mengurangi tingkat kenakalan di sekolah. Harus ada yang mengingatkan kalau ada siswa yang maba. Menjalin ikatan yang harmonis antara adik dan kakak kelas. Ini yang harus diperhatikan oleh para peserta didik, terutama oleh kakak kelas. Jangan sampai ada bentuk sejenis pelonco lah itu, ya. Peloncoan dari senior kepada junior. Sudah tidak zamannya lagi sekarang, ya. Kemudian meningkatkan solidaritas antar siswa. Solid, bangun
kesetiakawanan, kekompakan, kebersamaan, solid kerjasama bareng-bareng dan bareng-bareng kerjasama. Itu yang harus diciptakan oleh peserta. Kemudian membentuk karakter kebersamaan dan kasih sayang, mengubah paradigma senioritas yang semula sosok menakutkan menjadi sosok yang dirindukan. Nah ini bagi kakak kelas ya. Tapi kalian juga akan mengalami karena nanti setelah setahun dari sekarang kalian akan menjadi naik ke kelas 2. Ada adik kelas atau junior yaitu kelas 7. Itu juga tetap dalam konsep silih asih, silih asuh, silih wangikeun. Atau istilah Indonesianya adalah jujur, peka, peduli, berani, tekun, kritis, inisiatif, kreatif, ramah dan bertanggung jawab. Itulah yang harus karakter-karakter yang harus ada tumbuh di dalam diri kalian, yaitu peserta didik, khusus di siswa-siswi SMP YPI Kota Bandung. Nah, salah satu pelaksanaan program pendidikan karakter yang diadakan di SMP YPI Kota Bandung itu salah satunya sebagiannya sudah dilaksanakan sejak program karakter Bandung Masagi belum ada pun sebagiannya. Kalau di SMP YPI sudah dilaksanakan, bahkan sudah diimplementasikan. Nah, dengan adanya program Bandung Masagi ini lebih memperkuat terhadap program-program SMP YPI Kota Bandung. Nah, anakku sekalian yang Bapak banggakan, kesimpulan dari materi Bandung Masagi ini adalah ada setumpuk harapan yang disandarkan kepada dunia pendidikan, khusus mungkin secara mengkerucutnya ke bawah adalah kepada sekolah, khusus lagi kepada para orang tua, dan para orang tua pun kerap berharap mampukah pendidikan mencetak generasi yang berkarakter kuat, yang berkarakter positif, yang berkarakter baik, atau istilah agamanya adalah akhlakul karimah. Bilakah pendidikan mampu menghasilkan orang-orang yang berintegritas tinggi di negeri ini? Sebuah keinginan yang boleh jadi terdengar berlebihan, meski sungguhnya amat wajar, mengingat pendidikan memanglah tumpuan solusi dari sekian banyak persoalan sumber daya manusia dan problem kemasyarakatan. Pendidikan pada hakikatnya adalah perubahan perilaku ini. Pendidikan pada hakikatnya adalah perubahan perilaku. Ya, tingkah laku mengikuti kerangka berpikir seperti ini supaya sudah selayaknya proses pendidikan sanggup mengubah sikap dan membangun perilaku sesuai dengan harapan. Pendidikan karakter berbasis budaya setempat yang dilakukan seperti di Kota Bandung dengan nama program pendidikan karakter Bandung Masagi seyogianya dapat menjadikan contoh bagi kita semua akan pentingnya pendidikan karakter pada saat ini. Perkembangan zaman yang tiap hari makin berkembang pesat yang tidak bisa kita bendung kedatangannya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik, kalian wajib ya, termasuk Bapak juga sama ya, pendidik memberikan modal sikap kepada siswa yang harus dijadikan pijakan dasar terhadap perkembangan zaman, sehingga menciptakan siswa yang religius atau agamis, yang tidak melupakan budaya daerah sendiri, berintegritas tinggi, serta mencintai lingkungan sekitar di tengah perkembangan zaman yang sudah berkembang pesat ini. Program pendidikan karakter berbasis budaya seperti Bandung Masagi ini dapat diadopsi oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia, bahkan bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Itu kesimpulan dari program Bandung Masagi. Intinya ada harapan orang tua yang harus dipastikan oleh para pendidik, oleh para guru, dan sama juga harus dipastikan oleh para peserta didik. Kenapa? Karena dua hal ini memang sangat erat kaitannya. Tidak bisa dipisahkan antara guru dengan peserta didik. Orang tua di sekolah adalah guru. Kemudian kalian adalah anak dari orang tua tersebut. Bapak juga sama. Pada kesempatan ini adalah bapak kalian, orang tua kalian selama di sekolah. Ya, makanya harus ada kerjasama, harus ada saling memahami dan saling menyadari terhadap diri kita masing-masing. Program yang harus kita perhatikan atau program atau pembelajaran yang harus diperhatikan oleh kita semua.
khusus untuk peserta didik. Oleh pendidik juga sama. Bagaimana caranya biar membentuk para peserta didik itu betul-betul mempunyai akhlak yang baik atau disebut ajaran Islam adalah akhlakul karimah. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, mungkin untuk materi Bandung Masagi ini telah Bapak sampaikan, yang intinya adalah ada 4 poin yang tadi. Pertama religi, kemudian yang kedua budaya Sunda, kultur budaya lokal kita, istilah dengan budaya Sunda, kemudian menciptakan kepekaan dan kelestarian lingkungan hidup, dan yang keempat adalah bela negara. Itu item-item dari program Bandung Masagi. Jadi intinya mah tetap ini bermuara terhadap konsep ajaran syariat Islam. Dalam Al-Quran sudah dibahas, dalam hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW sudah dibahas. Jadi kita tinggal, atau kalian tinggal betul-betul memahami dan menyadari dan memperdalami dan membiasakan karakter-karakter yang baik, ya, biar menjadi menjadi sebuah nilai yang positif, atau dalam istilah agama Islam menjadi ibadah. Karena bagi kita selaku orang Islam atau umat Islam, jadikanlah semua kehidupan kita itu, perbuatan kita itu mengandung nilai aspek ibadah. Kulluha hayatuna ibadah. Jadikanlah hidup kita itu semuanya menjadi nilai ibadah itu. Sering kita baca dalam doa sholat, doa iftitah, ada doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, pembaktianku, hidupku dan matiku itu untuk Tuhan atau Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ini ikrar kita, janji kita, diri kita terhadap Sang Pencipta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau semuanya bermuara ke sana, maka segala apa yang dilakukan oleh kita tidak akan sia-sia. Itu akan menjadi nilai ibadah pahala bagi kita nanti setelah kehidupan dunia ini. Anak-anakku sekalian, mungkin dari Bapak cuma sekian materi yang Bapak sampaikan dari sekolah, yaitu tentang program Bandung Masagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak betul-betul peserta didik, khususnya siswa-siswi SMP YPI kelas 7 betul-betul bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ikutilah, taatilah, patuhilah apa yang menjadi program sekolah SMP YPI Kota Bandung. Sekian dari Bapak, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.